semuanya, perkenalkan nama aku Devia Ananda. Aku merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam. Di sini aku ingin membuat satu video yang akan membahas terkait salah satu penyakit gangguan mental, yaitu OCD. Setelah teman-teman mendengar kata OCD, pasti bertanya-tanya dong, OCD itu penyakit mental yang seperti apa sih? Lalu orang-orang yang bisa dikatakan ia memiliki penyakit gangguan mental seperti ini itu seperti apa gitu. Maka dari itu, daripada bertanya-tanya, teman-teman harus simak video ini. Baik, OCD adalah kepanjangan dari Obsessive Compulsive Disorder, atau dalam bahasa Indonesia seringkali disebut dengan gangguan obsesif kompulsif. OCD ini merupakan salah satu penyakit mental yang ditandai oleh adanya pikiran-pikiran yang terus-menerus muncul sehingga dapat mengganggu ataupun keinginan yang kuat untuk melakukan tindakan kompulsif atau tindakan yang rasanya itu harus dilakukan sebagai respon terhadap obsesi tersebut. Oke, baik, seseorang yang bisa dapat dikatakan ia memiliki penyakit mental OCD ini yaitu dengan ciri-ciri jika pikiran ataupun perilakunya itu sudah mengganggu kehidupan sehari-hari ataupun aktivitasnya. Ataupun ciri-ciri utamanya yaitu tadi adanya obsesi dan kompulsif yang berulang. Obsesi ini seperti pikiran ataupun dorongan ataupun bayangan mental yang berulang dan mengganggu, seperti itu. Oke, baik, jadi teman-teman, ada beberapa tipe dari penyakit mental OCD ini. Yang pertama ada OCD tipe terkontaminasi ataupun tipe yang takut terhadap kuman. Jadi seseorang yang memiliki penyakit OCD tipe yang pertama ini, ia ini merasa dirinya itu tidak mau terkena kuman. Sebenarnya baik ya teman-teman ya, tapi memiliki pikiran itu tuh terus-menerus sehingga mengganggu aktivitasnya. Kayak contoh, ketika ia ingin memasak, langsung cuci tangan. Ketika ia memegang sesuatu, merasa dirinya itu kotor, jadi cuci tangan. Dilakukan berulang-ulang. Lalu ada tipe yang kedua, yaitu OCD tipe keteraturan ataupun simetris. Jadi untuk tipe yang kedua ini, seseorang yang memiliki OCD yang tipe 2 ini itu ada satu keinginan yang kuat untuk mengatur barang-barang agar barang itu tuh diletakkan secara simetris ataupun sempurna dan seimbang. Jadi ketika seseorang ini melihat barang yang diletakkan tidak lurus, dia tuh tidak bisa, dia tuh merasa terganggu, akhirnya dia harus membereskan itu agar dipandang oleh dia itu bagus gitu, sempurna, seperti itu, dan dilakukan secara berulang-ulang. Lalu untuk yang tipe yang ketiga itu ada tipe keraguan yang terus-menerus. Nah, untuk tipe yang OCD yang ketiga ini itu ketika seseorang itu melakukan ataupun tindakan-tindakan yang terus-menerus. Jadi ketika diri dia itu merasa ragu, saya udah mematikan kipas angin belum ya? Balik lagi deh, dicek dulu. Sebenarnya tidak apa-apa ya untuk 1 kali ataupun 2 kali, tapi tidak dengan penyakit mental OCD yang tipe 3 ini. Jadi ia tuh melakukan secara berulang-ulang sehingga mengganggu aktivitas dirinya gitu, seperti itu. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari seseorang itu terkena penyakit gangguan mental OCD ini teman-teman. Yaitu yang pertama ada faktor biologis, yang kedua itu ada faktor genetik, yang ketiga itu ada faktor dari pola asuh, dan yang terakhir itu ada faktor sosial ataupun lingkungan. Nah, baik, itu sedikit dari aku terkait penjelasan penyakit mental OCD atau Obsessive Compulsive Disorder.
Teman-teman, apabila obsesif kompulsifnya itu sudah berlebihan, sudah sangat mengganggu ataupun bahkan menimbulkan penderitaan, maka segeralah untuk berkonsultasi kepada ahli dalam kesehatan mental. Tidak hanya untuk OCD saja ya teman-teman ya, untuk penyakit lainnya pun teman-teman perlu diingat, kita tidak boleh untuk self-diagnosis. Dan teman-teman perlu tahu juga bahwasanya penyakit mental itu memang ada, walaupun terkadang tidak kelihatan. Dan perlu diingat juga untuk yang terakhir, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan mental. Terima kasih, itu dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Yeah, Bobby Valentino.